Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Sulaiman, NIM 4212201040 dari kelas Mekatronika B pagi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai PBL saya, yaitu pada bidang elektrikal, analisis pada robot project PBL saya. Nah, PBL saya sendiri adalah Contest Robot SAR Indonesia. Jadi ini berfokus untuk membuat sebuah robot yang akan mengikuti kompetisi kontes robot Indonesia pada kategori Search and Rescue Robot. Nah, robotnya kali ini adalah menggunakan konfigurasi kaki 6 atau yang biasa kita sebut hexapod. Jadi pada rule lomba, robot diwajibkan untuk memiliki kaki dan minimal 2 buah kaki dan bergerak melewati rintangan serta membawa korban sebagai demo simulasi penyelamatan pasca bencana. Oke, kita masuk. Latar belakang untuk sistem desain elektrikalnya adalah robot ini ya membutuhkan sistem elektrikal yang ringkas karena ruang bodi pada robot terbatas. Jadi untuk robot saya itu dimensinya itu sekitar 32 cm persegi. Oleh karena itu saya membutuhkan PCB yang tidak terlalu besar dan sistem elektrikal yang lebih ringkas untuk fit ke dalam robot tanpa memenuhi atau memperbesar bodi robot lagi. Selanjutnya adalah ukuran PCB dibatasi maksimal 10 kali 10 cm untuk efisiensi biaya produksi. Jadi karena PCB-nya kita manufaktur dari luar dan kita mengincar harga promo yaitu $2 untuk 10 kali 10 PCB itu sekitar 5 keping. Kita manufakturnya di GLC PCB China. Jadi kalau misalkan lebih dari 10 kali 10 itu akan ada biaya charge lebih lanjut dan juga ongkirnya akan naik. Jadi kita incar harga itu sekitar di bawah $3 USD. Oke, selanjutnya adalah PCB-nya didesain untuk Jetson Nano. Jadi nanti akan mengikuti dimensi Jetson Nano. Lalu harus lengkap juga dengan koneksi I2C, UART, dan juga PWM. Lalu desainnya dibuat untuk komponen tetap aman dan rapi dan tidak mudah lepas pada saat robot bergerak, mudah maintenance-nya, lalu mengikuti standar internasional seperti IPC 2221 dan WIL ya, supaya hasilnya lebih aman dan layak pakai. Jadi ini kebutuhan desainnya itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu ringkas dan efisien. Jadi untuk desain yang setelah saya buat itu dimensinya itu nggak lebih dari 10 kali 10 yaitu 100 mm dikali 79 mm. Nah, jadi ini masih masuk ke range untuk minimal pembelian di range harga $2 tadi. Nah, ini juga mengikuti dimensi dari Jetson Nano. Selanjutnya adalah kita harus menggunakan standar IPC 221 serta standar internasional lain seperti IPC A600 dan IPC 6012. Jadi untuk pelayanan manufaktur yang kami gunakan itu dia selain menggunakan standar IPC 2221 juga ada standar internasional lain seperti IPC A600 dan juga IPC 6012. Nah, ini adalah bagaimana sih cara untuk menerapkan standar IPC untuk PCB kita. Jadi sudah dijelaskan dalam page dari GLC PCB. Jadi kita bisa baca di sini. Jadi IPC standar itu adalah IPC standar yang dibuat untuk sistem printed circuit. Jadi istilahnya sistem internasional untuk PCB. Jadi kayak seperti clearance, jarak antar line jalur-jalur PCB kita, jarak antara komponen dan lain sebagainya. Terus untuk grounding dan hal-hal berikutnya itu diperhatikan
pada standar IPC ini. Jadi mungkin saya sudah menerapkan beberapa seperti clearance, grounding, masking, dan sebagainya. Tapi mungkin ada beberapa yang cukup merepotkan dan tidak saya terapkan karena kita juga menerapkan efisiensi biaya tadi. Selanjutnya untuk pemilihan komponen, di sini ada beberapa main komponen yang kami gunakan, yaitu dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Main controller atau main brain-nya itu adalah Jetson Nano, sebuah single board komputer yang uh, berfungsi sebagai otak utama robot. Jadi nanti dia mengontrol pergerakan robot, vision, dan kalkulasi matematika lainnya. Lalu di sini ada beberapa sensor, yaitu TOF, Time of Flight, dengan tipe sensor yaitu VL53L0X, yang menggunakan komunikasi serial I2C. Lalu ada juga BNO 055, itu adalah Inertia Measurement Unit atau sensor inersia, dengan menggunakan protokol I2C juga. Lalu kita ada kamera ini menggunakan protokol CSI atau serial CSI, menggunakan tipe sensor kamera yaitu IMX219 yang harusnya compatible dengan Jetson Nano. Setelah itu kita juga menggunakan PCA 9685 atau bisa kita sebut PWM generator untuk menggerakkan servo PWM dan dikendalikan melalui protokol I2C oleh Jetson Nano. Nah, kenapa kita menggunakan PWM generator untuk menggerakkan servo? Karena pada dasarnya Jetson Nano itu memang dilengkapi dengan PWM generator itu sebanyak 2 pin saja, tapi generator PWM-nya itu tidak sanggup karenanya untuk bisa menggerakkan sebuah servo PWM yang beredar di pasaran. Jadi mungkin PWM generatornya itu memang diperuntukkan untuk data, bukan untuk menggerakkan sebuah aktuator. Seperti itu. Jadi kita butuh namanya PWM generator yang lebih kuat untuk menggerakkan sebuah servo PWM. Selanjutnya untuk supply kita menggunakan step down modul yaitu XY3606. Ini adalah step down dari 12 ke 5 volt stable, itu sekitar 5 amperan, dan itu harusnya cukup untuk power on Jetson Nano kita. Lalu untuk baterainya sendiri kita menggunakan 12 volt, yaitu 3 sel baterai LiPo dengan kapasitas 2,2 ampere hour. Selanjutnya kita untuk aktuator utama atau kaki-kaki robot kita menggunakan konfigurasi dynamic servo dengan komunikasinya itu half duplex atau VTL ya. Jadi kita menggunakan adaptor USB to dynamic cell untuk menghubungkan USB ke VTL dari dynamic cell itu sendiri. Nah, ini adalah gambar yang di kanan itu contoh dari PCB yang sudah jadi dan juga desain PCB-nya. Ini adalah contoh 1:1. Jadi apa yang saya desain itu real apa yang dicetak oleh distributor PCB, dan juga sudah saya soldering, rakit komponen, dan saya fitkan ke dalam Jetson Nano, itu fit semua. Lalu ini adalah skematik electrical dari robot saya. Ini adalah Jetson Nano, ini adalah kamera, BNO, sensor inersia, lalu ini adalah sensor TOF, time of flight, ini adalah PWM generator, dan ini adalah motor servonya. Lalu ini adalah konfigurasi untuk servo dynamic cell, yaitu dia seperti daisy chain. Dia saling terhubung satu sama lain seperti seri, tapi ini adalah daisy chain ya. Dia menghubungkan satu sama lain, dan sistemnya itu bus atau TTL. Nanti dia menggunakan address per servo untuk membedakan servo yang satu dengan servo lainnya. Jadi dia dihubungkan ke bus bar ini seperti ini. Lalu ini adalah contoh power on dari PCB dan juga Jetson Nano. Ini sudah masuk ke tahap testing dan sudah berhasil untuk power on.
Kita masuk ke tantangan desain. Nah, untuk tantangan desain sendiri, ya seperti yang saya sebutkan tadi, dimensi PCB kita batasi maksimal 10 kali 10 cm untuk efisiensi biaya produksi pada PLC PCB. Nah, kenapa sih harus 10 kali 10? Nah, kita lihat pada flyernya di sini, itu 1 sampai 2 layer, harganya $2 untuk 100 kali 100 mm PCB. Nah, jadi untuk 10 kali 10 cm itu harganya $2 untuk 5 kepingnya, layer 1 sampai 2. Nah, itu dibuat dalam kurun waktu 24 jam itu untuk fabrikasinya minimal. Lalu itu bahannya yang saya gunakan adalah FR4, itu standar PCB. Nah, $2 itu berarti sekitar 30 ribuan. Nanti akan dikenakan ongkir lagi sekitar $1 lebih. Nah, itu eh, ongkirnya adalah ongkir yang termurah yang bisa saya dapatkan untuk dimensi PCB seperti ini. Nah, kalau misalkan dimensi PCB yang lain, itu ongkirnya juga akan berubah. Seperti itu. Jadi dia tidak bisa menggunakan ongkir termurah tadi. Jadi kisaran saya mendapatkan untuk PCB 10 kali 10 maksimal banyak 5 keping itu adalah $3,5 seperti itu ya, sekitar 60 ribuan. Nah, jadi eh, yang bikin menantang itu adalah bagaimana mendesain PCB yang kompleks dengan interface yang cukup, harus muat dalam dimensi nggak lebih dari 10 kali 10. Nah, kalau dimensinya kotak kan masih enak, tapi kita lihat dengan kita fitting ke Jetson Nano tadi, nah ini bentuk PCB kita tidak bisa kotak, melainkan harus mengikuti ada pola heatsink di sini. Jadi itu akan memakan space lagi yang akan mengakibatkan kita harus mepetkan komponen-komponen yang kita gunakan. Lalu yang saya jelaskan juga tadi compatible dengan seluruh interface, yaitu ada I2C, ada UART, lalu ada I/O, lalu ada button, lalu ini untuk sensor-sensornya, lalu ada indikator LED, SCADA, switch juga. Nah, ini harus lengkap semua dalam satu PCB tersebut. Nah, ini adalah contoh eh, desain saya. Ini saya sebenarnya membuat dua buah desain, yaitu revisi 1 dan desain 1 dan juga desain revisi desain 2. Nah, di sini saya menggunakan 368 I/O, dilengkapi juga dengan eh, layar-layar untuk maskingnya, menunjukkan angka ini tuh I/O berapa gitu untuk memudahkan dalam nanti proses programming. Kalau kita pasang di sini itu pinnya pin berapa, 21 seperti itu. Lalu untuk desain pertama saya meletakkan buzzer di sini. Ada juga button dilengkapi dengan button step down. Lalu di sini saya menggunakan IMU-nya di sini. Lalu untuk sensor TOF-nya nanti akan menggunakan kabel dengan konfigurasi I2C di sini. Yaitu UART-nya cuma 1, untuk indikatornya saya ada 1 power dan 3 I/O yang bisa digunakan ya. Ini free programming nanti. Setelah itu sini adalah switch power on. Nah, ini yang saya bilang tadi, desain PCB tidak bisa full bentuk kotak seperti itu karena ini harus kita sesuaikan dengan heatsink dari Jetson Nano tadi, dan juga ini ada lubang baut untuk spacer yang harus disesuaikan ini bagian sulitnya. Bagaimana kita menyesuaikan lubang ini dengan desain asli Jetson Nano. Saya juga menambahkan decal di sini, itu logo tim robot saya. Oke, yang ini adalah tampilan dari PCB revisi, PCB versi 2-nya. Nah, ini lebih kompleks. Dapat kita lihat, saya belum jelaskan tadi, PCB saya ini adalah masih dua layer, karena untuk konfigurasi layar berikutnya itu mungkin nanti belum perlu.
Jadi untuk dua layar sudah cukup, namun memang memaksa. Untuk clearance sendiri ini sudah tidak ada error sebenarnya, sudah masuk ke standar. Lalu untuk bagian power ini jalur PCB sudah saya tebalkan untuk mengingat power kan lebih berat ya harusnya. Nah, lalu untuk I/O itu emang saya buat lebih kecil karena I/O di Jetson Nano sendiri tidak mengeluarkan output yang cukup besar untuk bisa memutus jalur PCB seperti ini. Nah, di sini juga ada saya buatkan sebuah selector junction untuk memilih voltage 5 volt ataupun 3 volt. Tinggal kita pre-solder saja. Nah, ini untuk yang kedua saya tambahkan I/O-nya itu sekitar 4 lagi. Nah, ini khusus untuk button. Jadi nanti ada button internal dan juga button eksternal yang bisa kita hubungkan dengan wire ya. Nah, itu untuk bagian sini ini adalah driver untuk LED yang memerlukan tegangan lebih. Jadi nanti ada sebuah LED yang tidak bisa diangkat oleh I/O-nya Jetson, akan di driver dulu melalui rangkaian driver ini untuk bisa menghidupkan sekitar 1 watt, LED 1 watt, 5 volt. Nah, ini kenapa dihilangkan buzzernya? Nah, ternyata I/O Jetson itu tidak sanggup untuk bisa mengangkat sebuah buzzer 5 volt seperti itu. Jadi dia harus sebenarnya dipasang driver seperti ini. Nah, karena memang tidak dibutuhkan untuk saat ini buzzer itu, jadi untuk revisi PCB revisi ini saya tidak cantumkan lagi buzzer di sini. Nah, yang saya tambahkan adalah I2C-nya. Jadi kita punya dua I2C, yaitu I2C 0 dan I2C 1. Tujuannya apa? Nanti ketika kita menggunakan program multitasking, kita bisa lebih leluasa menggunakan I2C yang ada. Jadi tidak terpaku pada satu I2C apabila nanti ada task yang multitasking. Nah, karena ketika task multitasking itu alamat I2C harus berbeda ya. Jadi misalkan task 1 dijalankan di core lain dan task 2 dijalankan di thread lain, nah itu nya itu nggak boleh sama karena nanti akan bentrok. Untuk indikator masih sama, namun di sini untuk I2C saya berikan junction selector voltage, bisa 3 volt, bisa 5 volt tergantung nanti kebutuhan. Untuk sisanya dimensi dan lain sebagainya itu masih sama. Ya, jadi uh, untuk tambahan saya juga membuat sebuah hot swap modul dan juga safety power. Nah, ini adalah modul hot swap-nya, yang mana hot swap ini fungsinya adalah kita mengganti baterai ketika posisi robot menyala. Jadi, karena sistemnya PC, apabila kita proses penggantian baterai harus shutdown, itu akan memakan waktu yang sebenarnya nggak kita perlukan, harus dibuang itu waktunya. Jadi, kalau bisa kondisi robot tetap nyala dan kita ganti baterai tanpa ada proses menunggu untuk hidup kembali atau rebooting. Jadi di sini kita masukkan dua input baterai. Jadi baterai yang pertama akan kita ganti, kita masukkan dulu baterai penggantinya. Lalu kita bisa cabut baterai yang sebelumnya yang sudah kosong. Nah, ini sistemnya menggunakan bridge sehingga nanti baterai itu nggak akan eh, bertabrakan satu sama lain. Lalu nanti akan tetap hidup robotnya walaupun kita melepaskan salah satu baterainya. Nah, sini ada fuse box. Ya, fungsinya tentu saja untuk safety. Nanti outputnya akan keluar dari sini, yaitu 12 volt. Nah, output 12 volt ini akan masuk ke step down tadi. Jadi sistemnya ini supply aktuator yang 12 volt itu berbeda nanti dengan sistem kontrol yang menggunakan 5 volt. Jadi sistem yang terpisah dan terisolasi nantinya nggak akan mengganggu, nggak akan menginterferensi kontrol kita. Jadi ketika nanti servonya butuh sistem yang lebih tinggi, yang current lebih tinggi, ya nggak akan mengganggu karena sudah distabilkan oleh DC to DC converter ini. Ini adalah contoh, ini adalah desain dari PCB-nya. Ini adalah bridge-nya, ini fuse box-nya, ini adalah terminal block untuk baterai, dan ini terminal block untuk output. Mungkin sekian
dari presentasi saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin nanti ada bagian-bagian yang kurang, bisa ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.